Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita memanfaatkan waktu sebagaimana biasanya dalam pembahasan kita, pembahasan tentang fikih dari kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim ibn Sumayyir Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Baik, kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun ruku ya. Betul? Ruku dan tumaninah. Nah, Ustaz. Ya. Berarti sekarang kita bahas rukun yang berikutnya, yaitu rukun yang ketujuh di antara rukun-rukun sholat adalah al-i'tidal. Ya. Al-i'tidal. Baik. Apa yang dimaksud dengan i'tidal, ikhwan sekalian? Al-i'tidal secara bahasa adalah al-istiqomah. Artinya lurus, ya. Tegak. Adapun secara syarak yaitu an ya'uda ar-raki'u ila makan alihi qabla ar-ruku', adalah seorang yang tadinya ruku kembali kepada posisi sebelum ruku. Ya, posisi sebelum ruku apa? Berdiri kan? Nah, ketika orang yang berdiri itu ruku kemudian kembali kepada posisi sebelumnya yaitu berdiri, maka itulah namanya i'tidal. Itulah namanya i'tidal. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW masih tentang hadis ya, seorang yang salatnya buruk ya, di mana Nabi SAW memerintahkannya tsummarfa hatta ta'tadila qa'ima. Ya, kemudian engkau bangkit dari ruku'mu berdiri sampai tegak lurus. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Begitu juga sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Rasulullah SAW bersabda, la tujzi'u sholatur rajuli, tidak sah salat seseorang hatta yuqima dhahrahu minar ruku'i was sujud, sampai dia meluruskan punggungnya dari ruku dan sujud. Ya, artinya setelah ruku dia bangkit, dan begitu juga setelah dia sujud dia bangkit. Artinya di sini adalah duduk di antara dua sujud. Ini dalil wajibnya apa? I'tidal dan duduk di antara dua ruku. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha menyifati salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, fakana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'ima. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit atau mengangkat kepalanya dari ruku, bangkit dari ruku, beliau tidak sujud dulu sampai beliau benar-benar lurus. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis Bukhari bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Nah, sebagaimana syarat-syarat rukun salat yang lain, maka begitu juga dengan i'tidal ini. I'tidal adalah salah satu rukun salat yang mempunyai syarat-syarat. Di antara syarat i'tidal, yang merupakan
syarat sahnya sampai dikatakan sah. Yang pertama, ikhwas sekalian, adalah al-intisabu wa huwa al-wuquf muntasiban ala faqaratihi kama fil qiyam. Dia kembali bangkit lurus tegak, ya, tegak lurus, meluruskan punggungnya sebagaimana ketika dia posisi berdiri. Ya, jadi kira-kira bagaimana posisi berdirinya, maka begitu juga nanti posisinya ketika dia bangkit dari ruku. Ya. Jadi jangan sampai dia posisi berdirinya itu awalnya adalah tegak lurus, ketika dia bangkit dari ruku, ya ternyata tidak tegak lurus lagi. Ya, maka itu tidak sah. Harus bangkit tegak lurus lagi. Kecuali kalau misalnya dia adalah orang yang memang pada dasarnya modelnya bungkuk, ya, badannya itu bungkuk, tidak bisa lurus, ya, maka ya itulah posisi lurus bagi dia. Itulah posisi lurus bagi dia. Nah, kemudian yang kedua, syarat daripada i'tidal ini adalah al-qasdu. Ya, jadi memang ada maksud untuk melakukan i'tidal itu. Ya, jadi maknanya adalah jangan sampai orang yang sholat itu ketika dia bangkit dari ruku, ya, dia bangkit dari ruku, dia memaksudkan perkara yang lain. Dia memaksudkan perkara yang lain. Nah, misalnya dia kaget, dia ruku, tiba-tiba di hadapannya ada apa? Ada serangga misalnya, ada ular misalnya. Kemudian tiba-tiba apa? Dia terperanjak naik. Ya. Apakah naiknya itu dianggap sebagai i'tidal? Ya, ini tidak dianggap sebagai i'tidal, itu tidak sah. Jadi apa yang harus dia lakukan? Ya, dia harus kembali ruku. Ya, dia harus kembali ruku dan benar-benar naik dengan maksud i'tidal. Baik. Jadi itu syarat diantara syarat daripada i'tidal. Syarat yang ketiga daripada i'tidal itu adalah tumakninah. Ini bagi ulama yang memang menjadikan tumakninah itu sebagai syarat. Ya. Beda dengan penulis di sini, beliau menghitung hal itu sebagai apa? Hal itu sebagai rukun yang berdiri sendiri. Tapi kalau kita menjadikannya sebagai tidak menghitungnya sebagai rukun, berarti dia masuk dalam syarat dari i'tidal. Ya, harus tumakninah. Dan tumakninah kita sudah jelaskan di awal bahwasanya tumakninah itu adalah sebagaimana kadarnya seseorang membaca bacaan subhanallah. Ya, sebagaimana lamanya seseorang membaca subhanallah. Jadi kalau misalnya seseorang itu ketika dia i'tidal benar-benar membaca bacaan i'tidal yang disunnahkan, berarti dia secara otomatis sudah dikatakan sebagai sudah memenuhi syarat, sudah memenuhi tumakninah. Nah, baik. Itu sudah berapa? Syarat yang kita sebutkan sudah 3 ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah adamu al-italah. Adamu al-italah. Apa maksudnya adamu al-italah? Maksudnya adalah tidak memanjangkan. I'tidal ini, ya, i'tidal ini jangan sampai dipanjangkan. Ya, jangan sampai dipanjangkan. Nah, sekarang berapa kadar panjang daripada i'tidal itu yang bisa dikatakan melanggar syarat ini? Berapa lamanya? Ya kan, kalau kita katakan jangan i'tidal lama-lama, itu kan masih tersisa pertanyaan. Lamanya i'tidal itu yang kita katakan membatalkan syarat ini
Itu gimana? Berapa kadarnya? Ya. Jadi panjang daripada i'tidal yang sampai mengakibatkan syarat yang keempat ini tidak sah adalah dia i'tidal dengan kadar lama seseorang membaca Al-Fatihah. Dengan kadar kira-kira berapa lama kita membaca Al-Fatihah? Al-Fatihah itu kira-kira lamanya dibaca berapa lama? Nah, ketika ada orang yang i'tidal dan lama berdirinya itu sama dengan bisa menghabiskan bacaan Al-Fatihah, maka ini dianggap melanggar syarat yang keempat ini. Dia dianggap memanjangkan i'tidal dan tidak memenuhi i'tidalnya. Ya. Artinya i'tidalnya dianggap tidak sah. Ya. Misalnya dia menghayal ya, dia naik i'tidal dan dia menghayal lama. Orang sudah sujud, orang sudah naik tadi. Nah, dia masih di atas. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena i'tidal ini adalah salah satu ruknun qasirun. Ini yang utama dalam mazhab. Dia adalah rukun yang pendek. Jadi rukun sholat itu dari panjang pendeknya itu terbagi menjadi dua. Ada rukun panjang, ada rukun pendek. Nah, i'tidal ini termasuk dalam kategori rukun yang pendek. Ya, masih ada. Nanti masih ada rukun pendek yang lainnya. Tapi ini yang pertama. Ya. Rukun pendek yang tidak boleh dipanjangkan. Mungkin ada yang bertanya, terus gimana dengan mazhab Syafi'i yang apa namanya, di setiap subuh ada kunut subuh? Itu gimana? Kunut subuh kan itu lumayan lama. Orang itu bisa menghabiskan bacaan Al-Fatihah di dalam kunut subuh itu. Nah, maka di sini mu'tamad pendapat yang resmi di dalam mazhab, kunut subuh itu dikecualikan. Kunut subuh dikecualikan. Begitu juga dengan yang dikecualikan juga adalah sholat tasbih. Sholat tasbih di dalam apa namanya, i'tidal di dalam sholat tasbih itu boleh dipanjangkan. Ya. Jadi memanjangkan rukun yang pendek ini bisa membatalkan sholat. Bisa membatalkan sholat. Nah, ya walaupun ada khilaf ya dalam mazhab, ada juga mengatakan bahwa i'tidal ini adalah rukun yang panjang, yang boleh dipanjangkan, walaupun hukumnya makruh. Ini pendapat yang lain dalam mazhab. Tapi yang mu'tamad di dalam mazhab adalah i'tidal adalah rukun yang pendek dan bisa membatalkan sholat jika dipanjangkan, melebihi bacaan Al-Fatihah. Tapi dikecualikan tadi kapan? Ketika kunut. Ya, ketika kunut. Kunut di sini baik dalam kunut subuh ataupun kunut witir. Ya. Dan juga apa? Sholat tasbih. Baik. I'tidal. Jadi itu kadar wajib daripada i'tidal dan syarat-syaratnya. Sekarang apa saja sunnah-sunnah daripada i'tidal itu? Apa sunnah-sunnahnya? Di antara sunnah-sunnah i'tidal itu adalah raf'ul yadain, artinya mengangkat kedua tangan. Ya, ketika kita membaca sami Allahu liman hamidah, kita mengangkat kedua tangan. Jadi ini disunnahkan. Dan mengangkat kedua tangan sebagaimana ketika kita takbiratul ihram. Ya. Ketika kita takbiratul ihram di depan bahu dan sejajar, tangan sejajar dengan telinga. Nah, dan hal ini juga disunnahkan ketika takbiratul ihram dan apa namanya, turun ke ruku dan bangkit dari ruku. Nah, dan caranya adalah mengangkat tangan ketika kita sudah mulai bangkit dari ruku. Ya, kita bangkit dari ruku, kita sudah mulai mengangkat tangan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, diriwayatkan oleh
dalam hadis Bukhari Muslim, ya riwayat Bukhari Muslim, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana idza iftataha as-salat rafa'a yadayhi hadwa mankibai. Nabi SAW ketika membuka sholatnya, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan mangkib. Ya, mangkib itu apa? Pundak ya. Artinya sejajar dengan pundaknya di depannya. Begitu juga wa idza kabbara liruku, kalau dia turun ruku, wa idza rafa'a ra'sahu min ruku, ketika bangkit dari ruku. Maksudnya i'tidal. Disunahkan mengangkat tangan. Kemudian perkara yang disunahkan juga ketika i'tidal adalah berdoa. Ya. Jadi ketika dia bangkit dari ruku, dia membaca Sami Allahu liman hamidah. Ya, dia membaca Sami Allahu liman hamidah. Dan hal ini dibaca juga baik imam ataupun makmum ya. Makmum. Begitu juga orang yang sholat sendiri. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu hina yarfa sulbahu minar ruku sami Allahu liman hamid. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengangkat punggungnya dari ruku, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengarkan orang yang memujinya. Nah, tapi kalau misalnya dia balik ya, misalnya dia katakan man hamidallaha sami'alahu, barang siapa yang memuji Allah maka ia mendengarnya. Boleh apa tidak? Maksudnya apakah hal itu dianggap sah? Iya, di dalam mazhab dianggap sah. Ya, kalau dia ubah ya, man hamidallaha sami'alahu, barang siapa memuji Allah maka Allah mendengarnya. Nah, maka ini dianggap sah. Karena dia datang dengan lafaz dan makna. Hanya saja dia melanggar tertibnya, urutannya. Tertib yang afdal. Tapi itu dianggap sah. Ya. Itu ketika bangkit dari ruku, doanya. Begitu juga ketika sementara i'tidal. Ya, doa sementara i'tidal ketika seorang yang sholat itu sudah lurus punggungnya, dia membaca Rabbana lakal hamdu, ya, atau membaca Rabbana walakal hamdu, ya, bisa Rabbana lakal hamdu atau Rabbana wa, ada tambahan wa di situ, walakal hamdu. Nah, dan boleh lebih daripada itu. Nah, walaupun dia adalah seorang imam. Apa tambahannya? Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'i ba'd. Ya. Nah. Dan begitu juga kalau dia misalnya sholat sendiri ya, dia bisa menambah tambahan itu. Adapun imam sebaiknya dilihat dulu makmum ridho tidak kalau dia panjang-panjang. Ya. Dia tambah apa? Ahlus tsana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini tambahannya. Nah, tambahan ini bisa ditambah bagi orang yang sholat sendiri kalau memang panjang-panjang. Tapi kalau misalnya dia imam, dia lihat dulu kondisi. Makmum gimana? Ridho tidak? Ya, karena sering saya sampaikan bahwa hukum asal sholat berjamaah adalah dipendekkan. Kecuali jika makmumnya itu ridho, dipanjangkan, maka dipanjangkan. Ya. Adapun kalau di sholat subuh, ya, dalam sholat subuh rakaat kedua kan disunahkan kunut.
Nah, di sholat subuh di rakaat kedua disunahkan kunut, tapi tidak disunahkan melebihi bacaan i'tidal. Maksudnya tambahan-tambahan yang kita sebutkan tadi, ya tambahan-tambahan misalnya apa tadi, ahlus tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abd, dan seterusnya, itu tidak disunnahkan kalau mau memang kunut subuh. Nah, dan perkara sunnah juga dalam i'tidal, dan kesunahannya ini kesunahan bukan sunnah biasa ya. Kalau tadi yang kita bahas tadi, sunnah-sunnahnya itu adalah sunnah biasa. Artinya luput. Kalau sunnah-sunnah itu luput, itu tidak diganti dengan sujud sahwi. Adapun yang kita maksud sekarang ini adalah sunnah yang jika luput maka diganti dengan sujud sahwi. Apakah itu? Itu adalah kunut, ya, kunut subuh. Jadi disunnahkan dalam mazhab Syafi'i, tapi istilahnya di sini adalah kalau mungkin istilah umumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Tapi dalam mazhab Syafi'i diistilahkan dengan apa? Diistilahkan dengan aba'ad, ya. Nah, diistilahkan dengan aba'ad, yang sunnah jika luput maka disunnahkan juga menggantinya dengan sujud sahwi. Ya. Nah, ketika dia kunut subuh di rakaat kedua dari kunut subuh, ya, sunnah membaca apa? Allahumma dini. Itu kalau dia sholat sendiri ya. Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, ini kalau dia sholat sendiri, ya, dia mengatakan Allahumma dini, ya Allah tunjukkanlah aku. Tapi kalau dia misalnya berjamaah, ya berarti dia tidak boleh mengatakan Allahumma dini, karena dia tidak berdiri, dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri, tapi dia memasukkan berdoa secara jamak, ya. Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa la wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika idza rafa'a ra'sahu minar ruku', kalau beliau bangkit dari ruku, fi sholatis subah, dalam salat subuh, fi raka'atis tsaniyah rafa'a yadihi yad'u bihadza du'a. Jadi Nabi SAW membaca doa ini, Allahumma dini fiman hadis, dan ini sebagaimana diriwayatkan oleh Baihaqi, ya, dalam Sunan Al-Kubra. Dan tadi kalau dia adalah seorang imam, dia berdoa dengan lafaz al-jama', dengan lafaz jama'. Nah, karena memang Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam suatu riwayat dengan lafaz jama', ya, maka itu dimaksud adalah kalau dia menjadi seorang imam. Dia mengatakan Allahumma ihdina dan seterusnya. Nah, itu dalam kunut, ya. Dan dalam kunut juga disunnahkan apa? Mengangkat tangan. Disunnahkan mengangkat tangan dalam kunut, sebagaimana hadis Abu Hurairah tadi. Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan li'anna adadan minas sahaba rafa'u aydiyahum fil kunut wa ya. Karena memang sahabat ketika kunut mereka mengangkat tangannya. Di antara mereka adalah Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, dan Abu Hurairah radhiyallahu taala. Gimana dengan membasuh muka? Boleh tidak membasuh muka dalam kunut? Itu tidak disunnahkan. Dalam mazhab Syafi'i tidak disunnahkan mengusap wajah setelah kunut subuh. Imam Al-Baihaqi mengatakan lastu ahfad fi mashil wajhi huna an ahadim min salafi syai'an. Jadi saya tidak tahu. Artinya tidak ada yang saya
tahu tentang masalah ini dari kalangan salaf. Ya, walaupun doa secara umum ya, doa secara umum itu disunnahkan seperti itu. Tapi untuk kunut secara khusus itu kata Al-Baihaqi itu enggak, beliau tidak pernah dapatkan riwayat salaf. Kemudian imam kalau dia berjamaah dia menjaharkan kunut subuh. Ya. Tapi tidak sebagaimana jaharnya ketika membaca surah ya. Nah, jadi artinya dia jahar tapi volume yang lebih rendah. Nah, adapun makmum mengamini ya, mengamini imam di 5 kalimat ya, di 5 kalimat. Karena 5 kalimat itu adalah doa. Apa itu? Allahumma dina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima a'tait, amin. Wa qina syarra ma qadait, amin. Nah, adapun setelahnya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nah, ini makanya imam itu kadang kalau dalam sholat subuh kunutnya itu ada yang dia baca keras dan ada yang dia baca lirih ya. Khusus pada kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wala wa innahu la yadhillu ma walid wala izuman adai. Nah, di situ sudah tidak dikeraskan lagi. Ya. Kenapa? Karena itu bukan doa. Itu adalah puji-pujian. Itu adalah puji-pujian yang tidak butuh untuk diaminkan. Makanya dibaca lirih. Adapun yang diaminkan tadi adalah yang dibaca keras, dibaca jahar. Dan sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut wa kana yu'minu man khalfahu. Ya, dan orang-orang yang ada di belakangnya mengaminkan. Nah, beda dengan puji-pujian tadi ya, itu dibaca sir. Nah, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sampai seterusnya. Kenapa? Karena itu adalah pujian. Maka tidak mengaminkan di puji-pujian itu. Dan disunnahkan setelah kunut datang dengan apa? Selawat. Ya, selawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir kunut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hasan radhiyallahu taala anhu dalam kunut witir, bahwa beliau mengatakan tabarakta wa ta'alait wa sallallahu ala nabi wa sallama wa hada, dan ini lafadznya Al-Imam Nasai dan sanadnya sahih. Adapun dalil disyariatkannya kunut dalam sholat subuh ya, dan disunnahkannya hal tersebut. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim ay ala qatili al-qurra. Nabi SAW pernah berdoa 1 bulan penuh, berdoa kebinasaan atas para orang-orang yang membunuh para qurra ya. Ulama-ulama dari kalangan sahabat. Tsumma taraka, kemudian Nabi SAW berhenti. Fa amma fi subhi, adapun dalam salat subuh, falam yazal yaqnut hatta faraqat dunya. Beliau senantiasa kunut sampai beliau meninggal dunia. Nah, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Majmu' menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh banyak ulama ya, huffaz, dan mereka mensahihkan. Di antaranya adalah Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Balkhi, begitu juga dengan Al-Hakim Abu Abdullah ya, dan begitu juga dengan Al-Baihaqi, Ad-Daruqutni, dengan sanad-sanad yang sahih. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada yang mengatakan dhaif ya. Tapi ini kan ada juga ulama yang mensahihkan. Nah, silakan yang mengambil pendapat yang mendoifkan dan tidak menyunnah dan dan mengatakan tidak sunnah kunut subuh, ya silakan. Tapi ulama yang mensahihkan dan mengatakan sunnah kunut subuh juga tidak bisa disalahkan. Nah,
bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar ya mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan dalam Nataij Al-Afkar. Dan diriwayatkan oleh Al-Bazzar juga dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata hatta mata. Nabi SAW pernah kunut sampai beliau meninggal dunia. Wa Abu Bakar hatta mata. Abu Bakar juga sampai beliau meninggal dunia. Wa Umar hatta mata. Begitu juga Umar sampai beliau meninggal dunia. Ya. Al-Hafidz Nuruddin Al-Haytami dalam kitabnya Majmu' Az-Zawaid itu mengatakan bahwa rijaluhu mauthuqin. Jadi sanad ini rawi-rawinya itu adalah orang-orang yang thiqah. Ya. Dan hadisnya sahih muttasil. Dan pernah Al-Awam Ibn Hamzah mengatakan sa'altu Aba Uthman anil kunut fi subuh. Saya bertanya kepada Abu Uthman tentang kunut di salat subuh setelah ruku. Qultu amman qala an Abi Bakar wa Umar wa Uthman. Jadi hal tersebut diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar dan Uthman. Dan hal ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya dan sanadnya hasan. Begitu juga Ali, ya. Informasi dari Abdullah bin Ma'qal mengatakan bahwa qanata Ali fil fajar. Diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dalam sunannya. Dan yang diriwayatkan dari Ali ini bahkan sahih ya dan masyhur. Baik. Kapan saja disunahkan kunut? Apakah hanya di sholat subuh saja? Ternyata tidak. Disunahkan juga dalam rakaat terakhir setiap witir ketika sudah masuk pertengahan Ramadan. Ya, kalau kita sholat witir pertengahan Ramadan, rakaat terakhirnya itu disunahkan kunut. Ya, kalau tidak kunut maka disunahkan sujud sahwi. Nah, begitu juga dengan kunut nazilah. Kalau kunut nazilah, sekira sudah masyhur ya. Nah, terjadi hal-hal yang atas kaum muslimin, ya, maka disunahkan kunut nazilah. Berikutnya, rukun yang ke-8 dari rukun-rukun sholat adalah tumakninah tadi. Ya, karena memang penulis di sini menjadikan tumakninah sebagai rukun tersendiri. Artinya rukun pada i'tidal. Dan tadi kita katakan sebagian ulama menjadikannya sebagai syarat sah. Nah, sekira cukup dulu. Adapun berikutnya yaitu rukun yang ke-9 yaitu sujud dan seterusnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Fadhal. Silakan. Afwan Ustaz. Ya. Dari kami tadi kurang bagus jaringan Ustaz di awal-awal sehingga untuk syarat sah pertama dari ruku ini tidak jelas dari kami Ustaz. Kalau mungkin bisa ulangi. Jelaskan ulang Ustaz. Ya. Ustaz. Jadi syarat yang pertama itu adalah al-intisab, artinya kembali lurus ya sebagaimana posisi sebelum ruku. Ya, bagaimana posisi berdirinya, maka ketika dia i'tidal harus begitu juga posisi i'tidalnya. Ya. Beda halnya kalau misalnya dia memang adalah orang yang bungkuk ya, badannya bungkuk tidak bisa lurus dan berdirinya seperti itu modelnya, maka nanti ketika dia bangkit dari ruku dia tidak dituntut lebih daripada itu. Ya. Jadi seperti itu juga. Nah. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Silakan, masih ada? Kalau kita membaca doa ba'da wudu atau setelah mendengar azan atau berdoa apa saja, maka mengangkat kedua tangan dan mengusap ke wajah. Ya, disunahkan seperti itu. Secara umum dalam doa seperti itu. Doa setelah wudu itu disunahkan mengangkat tangan. Nah, menghadap kiblat, kemudian mengusap wajah. Nah, apa lagi?
Kalau imam menjaharkan keseluruhan kunut, apakah ini juga ada pendapat lain dalam mazhab? Artinya hanya menyelisihi sunnah ya. Walau alam apakah ada pendapat dalam mazhab seperti itu, tapi mu'tamad mazhab yang asana yang tidak perlu diaminkan itu dibaca lirih. Ya. Dan kunut subuh intinya itu adalah tadi adanya doa dan asana, kemudian selawat dan salam atas Nabi dan keluarganya. Jadi kalau misalnya ada orang yang jadi doa kunut itu tidak harus yang kita sebutkan tadi ya. Jadi gini, penjelasan kunut subuh ini bisa kita lebih rinci lagi. Jadi ada dalam kunut subuh itu ada yang merupakan ab'ad yang dituntut untuk sujud sahwi jika ditinggalkan. Tapi ada juga di dalam kunut subuh yang merupakan sunnah biasa. Perkara yang merupakan sunnah biasa dalam kunut subuh itu adalah misalnya menjaharkan suara, apalagi mengangkat tangan. Itu semua adalah sunnah biasa. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang kunut subuh tapi tidak terdengar suaranya, dia baca apa namanya? Dia baca lirih atau tidak mengangkat tangan ketika kunut subuh. Ya, tapi dia intinya adalah mendatangkan abadnya, maka itu sah dan tidak dituntut untuk sujud sahwi. Nah, apa yang merupakan abad di dalam sujud dalam kunut subuh? Pertama adalah adanya doa dan asana, doa dan puji-pujian. Jadi doa apapun, kemudian pujian apapun didatangkan, itu sudah dianggap kunut subuh. Begitu juga dengan selawat ya, selawat dan salam atas Nabi dan keluarganya. Misalnya dia baca seperti ini. Dan ini saya pribadi sering praktekkan, apalagi kalau sholat di belakang orang yang tidak kunut subuh. Saya kadang kunut subuh sendiri, tapi ya tidak kentara. Orang tidak tahu kalau saya kunut subuh. Atau misalnya saya dijadikan imam di suatu tempat yang orang di situ tidak kunut subuh, tapi saya mau kunut subuh. Saya bisa kunut subuh, tapi orang tidak tahu bahwa saya kunut subuh. Bagaimana caranya? Caranya adalah Sami Allahu liman hamidah, hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kemudian baca Allahumma ghfirli ya ghafur. Allahumma ghfirli ya ghafur. Allahumma ghfirli doa kan? Ya Allah ampunilah aku. Ya ghafur. Ya ghafur di sini adalah sana pujian. Kemudian sudah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sudah. Tanpa membesarkan suara, tanpa mengangkat tangan, dan itu sudah dianggap sebagai kunut subuh. Artinya saya tidak dituntut lagi untuk apa? Untuk sujud sahwi. Tapi kalau memungkinkan ya datangkan semua sunnahnya bagus, lebih bagus. Baik, berikutnya untuk wudhu urutannya mencuci tangan, berkumur-kumur sambil istinsyak, lalu wajah, lalu seluruh kepala sampai tengkuk, kembali ke depan, kepala bersambung dengan telinga. Apakah mengambil lagi untuk mengusap telinga? Iya. Jadi mengusap telinga itu mengambil air yang baru. Sunnahnya seperti itu. Mengambil air yang baru, bukan air sisa basuhan kepala. Bagaimana jika dalam sebuah masjid tidak melaksanakan kunut subuh? Akan tetapi setiap subuh dalam rakaat kedua imamnya melakukan i'tidal yang lama agar jamaahnya yang kunut dapat melakukan kunut. Ini bagus. Ini solusi yang bagus. Bahkan di dalam mazhab Imam Ahmad saya pernah dapatkan seperti ini. Dalam mazhab Imam Ahmad itu mengatakan agak lama berdirinya i'tidalnya supaya orang yang memandang kunut subuh itu bisa kunut. Ya, bagus. Salah satu syarat sah i'tidal berdiri sebagaimana ketika dia berdiri sebelum ruku. Berarti orang bungkut sedikit tidak sempurna berdirinya berarti batal salatnya. Tidak. Kalau dia bungkuk memang dia tidak dituntut lebih daripada itu.
Dia tidak dituntut lebih daripada itu. Itulah posisi berdirinya. Dia bangkit dari ruku dengan posisi seperti itu, tidak masalah. Bagaimana menyikapi kalau ada seorang jamaah kalau tidak kunut maka tidak sah sholat subuh? Ini tidak ada ulama berpendapat kunut subuh adalah rukun atau syarat sah, tidak ada. Dia adalah sunnah. Dia adalah sunnah, hanya saja sunnah muakkadah yang dituntut kalau luput dituntut sujud sahwi. Sujud sahwinya pun tidak wajib. Dia sunnah juga. Jadi walaupun misalnya seorang Syafi'i mazhab dia tidak kunut subuh, dia juga tidak dia juga tidak sujud sahwi, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Tapi kalau dia lakukan secara sengaja, maka itu makruh. Itu adalah makruh. Tapi kalau misalnya dia tertinggal tidak sengaja, ya maka tidak apa-apa. Yang jelasnya tidak ada ulama yang berpendapat wajib. Maka jika ada yang berkeyakinan seperti itu, ya bisa bisa diskusi dengan baik, diingatkan bahwa tidak ada ulama berpendapat seperti itu. Baik. Masih ada? Afwan Ustaz, maksudnya tadi dia bisa berdiri sempurna, tapi dia ketika berdiri agak membungkuk sedikit. Iya, ini tidak sah. Kapan dia tidak berdiri sebagaimana posisi berdiri sebelum ruku, dia tidak sah. Kalau memang dia mampu ya, dia tidak sah. Nah, silakan yang lain, masih ada? Tidak ada lagi? Apa Ustaz? Masih bisa bertanya Ustaz? Ya, silakan. Ya, jadi kami mungkin pernah mendapati hal seperti ini terjadi. Mungkin kami tidak tahu kondisi bapaknya itu seperti apa, tapi pada saat begini, ketika maghrib, bapaknya ini selalu sholat di masjid. Iya. Akan tetapi dia tidak mengikuti imam. Dia selalu sholat sendiri di belakang. Kami tidak tahu apakah mungkin ada urusan pekerjaan setiap harinya, atau mungkin ada uzur yang lain. Bagaimana hukum terhadap ini, Ustaz? Dia sholat sendiri ya, sholat maghrib, tidak ikut berjamaah. Gitu. Ya, pertama bagusnya konfirmasi dulu ya, kenapa dia seperti itu, supaya kita tidak menilai dengan penilaian yang lain. Jadi sebaiknya konfirmasi dulu kenapa. Dan perbuatannya itu hukumnya adalah kembali kepada hukum sholat berjamaah. Kembali kepada hukum sholat berjamaah. Kalau dia adalah orang yang meyakini sholat berjamaah itu wajib, kemudian dia sengaja sholat sendiri, berarti dia berdosa. Ya. Tapi kalau dia meyakini sholat berjamaah itu adalah sunnah, dan dia tidak melakukannya dengan sengaja, maka itu adalah makruh. Jadi kembali kepada pemahaman orang itu terhadap sholat berjamaah. Apa pendapatnya tentang sholat berjamaah? Pendapat mana yang dia ikuti? Maka pendapat yang dia pilih, itulah yang menjadi tolak ukur menilai dirinya. Ya, jadi seperti itu ikhwas sekalian. Antum menilai saya dengan mazhab Syafi'i. Antum jangan menilai saya dengan mazhab yang lain. Kalau saya misalnya menyelisihi mazhab yang lain, antum jangan jangan menegur saya. Kalau saya misalnya mengamalkan mazhab saya berbeda dengan mazhab yang lain. Tapi kalau misalnya antum mendapati saya mengamalkan sesuatu yang berbeda dengan mazhab yang saya anut, ya, maka silakan antum menegur saya. Jadi seperti itu. Kembali pada pendapat yang dipilih. Karena kita semua ini adalah muqallid ya. Muqallid ikut pada pendapat
Tapi orang awam secara umum, ketika apa yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan salah satu mazhab, ya, sudah sesuai dengan salah satu mazhab yang ada, itu tidak boleh disalahkan. Tidak boleh disalahkan. Mazhab apapun, dia mengamalkan sesuatu dan ada mazhab yang sesuai dengan amalan itu tidak bisa kita salahkan. Orang awam ya. Tapi kalau orang itu adalah orang yang diketahui bermazhab, ya misalnya saya pribadi, antum mengetahui saya bermazhab Syafi'i, saya menyelisih Hambali, ya jangan antum salahkan saya. Saya menyelisih Maliki, jangan antum salahkan saya. Tapi kapan antum melihat saya misalnya menyelisihi mazhab Syafi'i, ya silakan antum menegur saya, antum mengingkari perbuatan saya dan seterusnya. Paham? Itu bentuk dalam menyikapi atau amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian di sini masih ada pertanyaan. Pada posisi sujud, apakah kedua kaki dirapatkan atau boleh renggang? 4 mazhab direnggangkan. Posisi sujud, 4 mazhab itu direnggangkan. Berapa jaraknya? Sejengkal. Merapatkan kaki ketika sujud itu bukan pendapat 4 mazhab. Kemudian ba'da sholat, boleh berdoa mengangkat tangan? Boleh. Dan itu juga pendapat 4 mazhab. 4 mazhab boleh berdoa mengangkat tangan setelah sholat. Misal dalam satu kali sholat, di dalamnya dia kunut, tapi tasyahud menggerakkan jarinya. Bercampur mazhab. Ya, kalau ini dilakukan oleh orang awam, ya tidak masalah. Orang awam kita lihat seperti itu, ya ini sesuai dengan mazhab Syafi'i, ini sesuai dengan mazhab Maliki. Dia lakukan itu tidak bisa disalahkan. Itu sudah pendapat yang muktabar. Itu kalau orang awam yang lakukannya. Tapi kalau misalnya kayak saya, antum lihat bermazhab Syafi'i, kemudian menggerak-gerakkan jari dalam tasyahud, ini bisa antum tegur. Dalam mazhab Syafi'i tidak disunnahkan menggerak-gerakkan jari. Sekira cukup ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima ta'allamna wa an yahfazana jami'an wa an yashfina wa yashfi marda al-muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.